Ekspresi singa emas itu rumit, merasa iri dan cemburu. Ia menatap Si Hao, mendesah dalam hati. Ia melihat betapa bermartabatnya penampilan Si Hao. Ia seperti Buddha perang yang paling kuat, di belakangnya ada cincin cahaya yang melepaskan kemegahan ilahi. Ia segera mengerti bahwa ia memperoleh warisan terbesar. Hubungan garis keturunan singa emas dengan garis keturunan biksu kuno terlalu dalam. Sebelumnya adalah pengikut Buddha, jadi mereka secara alami mengetahui banyak rahasia. Ketika melihat keadaan Si Hao yang linglung, ia tahu bahwa ini adalah tanda agung untuk memahami seni surgawi pengusiran setan kuno Buddha. Itu terlalu mengejutkan dan menakutkan, sesuatu yang unik bagi garis keturunan Buddha perang. Si Hao menamparnya, menghilangkan sebagian batasannya, membiarkannya berbicara. Kamu memperoleh salah satu kemampuan ilahi klan Buddha perang? Singa emas bertanya dengan suara gemetar. Para biksu kuno juga terbagi dalam banyak klan. Garis keturunan Buddha perang adalah salah satu klan yang sangat kuat, dikenal karena kehebatan mereka dalam pertempuran, kekuatan magis mereka yang tak tertandingi. Apa Buddha perang? Sekarang aku memperoleh 8 bentuk Buddha soliter. Si Hao mengerutkan kening, tetapi dia tetap mengatakannya, ingin tahu lebih banyak tentang seni ilahi ini dari singa emas. Apa? Singa emas itu gemetar dalam hati, ekspresinya menjadi semakin rumit. Yang disebut 8 bentuk Buddha soliter adalah seni ilahi paling kuat dari garis keturunan Buddha perang. Telah terdengar desas-desus bahwa 18 tamparan Buddha kuno justru berasal darinya. Yang disebut klan Buddha perang, kebanyakan dari mereka awalnya bukan bagian dari garis keturunan biksu kuno, klan luar. Mereka beralih ke agama Buddha, makhluk tingkat tertinggi mereka dikenal sebagai Buddha perang. Itulah sebabnya klan Buddha perang sangat menakutkan, mahir dalam doktrin Buddha, tetapi juga dalam metode kuno lainnya. Semua itu digabungkan bersama, menciptakan seni yang tak tertandingi. 8 wujud Buddha penyendiri, ini adalah teknik terkuat dari garis keturunan Buddha perang. Singa emas berkata sambil mendesah, mengungkapkan kebenaran. Alasan mengapa ada kata-kata Buddha penyendiri, adalah karena Buddha perang awalnya adalah klan luar, tidak dibatasi, mampu mengembara di dunia di bawah surga, seperti individu yang mandiri. Itulah sebabnya terkadang, mereka disebut Buddha penyendiri. Si Hao mempelajari hal-hal ini secara terperinci dari singa emas, matanya melebar. Suasana hatinya membaik pesat, ini adalah teknik yang luar biasa. Hanya ada 8 halaman untuk kitab suci ini. Halaman pertama memiliki bentuk atau metode hati, sangat sederhana, namun ini adalah metode hebat yang kuat yang kekuatannya mendominasi generasi sebelumnya. Apa yang terjadi? Ada sedikit kabut berdarah di kejauhan, tanya Si Hao dengan kaget. Kabut berdarah itu hampir tersebar, tetapi masih ada sedikit di daerah pegunungan yang jauh, warna merah tipisnya sangat mencolok. Singa emas itu langsung terdiam, merasa semakin berduka atas para kultivator hebat yang meninggal. Bahkan sekarang, penghasut utama itu bahkan tidak tahu bahwa mereka meninggal dengan menyedihkan, tragis. Mereka mengerahkan pasukan yang begitu besar, menyerbu dengan kuat, tetapi pada akhirnya, mereka semua diabaikan. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Si Hao. Singa emas itu sangat tidak berdaya, merasakan perasaan tidak berdaya. Meskipun kesal, ia tetap menceritakan apa yang terjadi. Hahaha, Si Hao tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar di luar dugaannya, sebenarnya begitu banyak ahli asing yang meninggal. Itu membuatnya merasa sangat riang di dalam. Meskipun dia tahu bahwa pohon layu ini sangat jahat, berkultivasi dalam pengasingan di sini tanpa niat membunuh akan sangat aman, dia tidak pernah menyangka pohon itu akan membunuh musuh sebanyak ini. Tawa Si Hao sangat keras, sangat menusuk telinga bagi singa emas itu. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hatiku benar-benar tenang. Jika mereka tidak mau membuka mata, maka mereka semua bisa datang saja. Si Hao berdiri, berkata, sayang sekali, mereka semua mati. Kalau tidak, aku benar-benar ingin mencoba beberapa hal, menguji sedikit kekuatan Buddha soliter 8 bentuk ini. Seorang pahlawan tanpa kesempatan untuk menggunakan kekuatannya. Si Hao mendesah sedih, berbicara dengan sangat narsis. Kata-kata ini benar-benar membuat singa emas itu merasa sedikit kesal. Namun, Si Hao saat ini kuat dan percaya diri, ia benar-benar ingin menantang para ahli asing. Ia sekarang maju ke alam pemisahan diri, menstabilkan tingkat kultivasi ini. Selain itu, ia tidak menerobos dalam arti normal, tetapi malah langsung melesat ke surga, mendekati tahap tengah alam pemisahan diri. Penindasannya sebelumnya menghasilkan terobosan yang ganas. Kali ini, manfaatnya benar-benar hebat. Terlebih lagi,
Setelah mengalami pembaptisan penajaman Bodhidharma, dia sepenuhnya menstabilkan alam kultivasi ini. Selain itu, dia juga memperoleh teknik 8 bentuk Buddha soliter. Dia tidak hanya memiliki jenis kepercayaan diri yang normal, tetapi benar-benar ingin membantai jalan keluarnya. Saya juga ingin memasuki pengasingan, memahami Dao di sini. Bisakah kamu membantu saya membuka semua segel? Kata singa emas. Kali ini, dia sebenarnya tidak ingin lari, karena matanya merah. Setelah melihat kekuatan Si Hao dan keuntungan yang mencengangkan, dia juga ingin mengalami penempaan Bodhidharma, membuka segel warisan di dalam pohon. Tentu. Si Hao setuju dengan gembira, tetapi ada pancaran aneh yang melintas di matanya. Hong! Akibatnya, tak lama kemudian, singa emas itu merasakan sakit yang hebat, batuk darah yang banyak. Selain itu, ada tangan emas besar yang membawa sedikit darah yang muncul di belakangnya, mengacungkan, memukulnya sampai dia hampir hancur, hendak meledak berkeping-keping. Singa emas itu segera mendapatkan kembali kebebasannya. Dia jatuh keluar, darah terus-menerus muntah dari mulutnya, sangat putus asa, kurang bersemangat, menderita luka serius. Wajahnya hijau dan pucat. Dia ingin berkultivasi dalam pengasingan seperti Huang, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak cukup. Meskipun dia bersentuhan dengan jejak di dalam tubuh pohon, dia terhenti, tidak mampu menahan kekuatannya. Orang harus mengerti bahwa tadi, meskipun tangan emas besar itu tangguh, itu pasti tidak dapat dibandingkan dengan 8 bentuk Buddha soliter. Namun, dia masih tidak dapat mengatasinya, tidak mampu menahannya. Tidak semua orang bisa berkultivasi dalam pengasingan di sini. Si Hao berkata dengan tenang. Kali ini, singa emas itu secara mengejutkan menjadi diam, tidak membalas, juga tidak menunjukkan kemarahan. Ia merenung, merasa bahwa benar-benar ada jarak yang cukup jauh antara Huang dan dirinya sendiri. Ayo, jalan-jalan. Si Hao menepuk kepala singa emas itu, memperlakukannya seperti hewan peliharaan. Selain itu, ia duduk di punggungnya, menungganginya keluar. Garis keturunan singa tak kenal takut, ras yang telah berkuasa sejak zaman kuno, sekarang berakhir menjadi tunggangan ras lain. Cahaya dingin memenuhi pupil singa ini. Namun, ia menahannya. Ia terluka parah, dan ia telah membungkuk untuk sementara waktu, jadi ia tidak ingin bertindak sekarang untuk menghindari mendatangkan kehancuran pada dirinya sendiri. Ini lebih seperti itu. Si Hao mengangguk, membuatnya mengubah tubuhnya menjadi seukuran sang, lebih cocok untuk ditunggangi. Mereka meninggalkan wilayah pohon yang layu. Itu karena ia tidak bisa selalu tinggal di hutan binatang surgawi, ia harus memikirkan cara untuk pergi. Sekarang, ia mulai mencari kesempatan. Di luar hutan binatang surgawi, ada beberapa orang yang selamat, makhluk yang mampu meninggalkan pohon kuno itu hidup-hidup. Mereka saat ini gemetar, menggigil di sekujur tubuh saat mereka menjelaskan apa yang terjadi. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Semua yang menyerang mati, pohon kuno yang layu itu membunuh setiap kultivator hebat. Ketika kata-kata ini terdengar, segera terjadi keributan besar, bahkan makhluk tertinggi yang sebelumnya duduk di langit membuka mata mereka satu demi satu, sangat terguncang. Bagaimana dengan Huang? Seseorang bertanya. Dia berkultivasi dalam pengasingan, dia bahkan tidak bangun. Salah satu yang selamat berkata dengan malu, merasa seperti dia tidak bisa menatap mereka sama sekali. Keributan terjadi di sini. Begitu banyak orang meninggal, begitu banyak orang kuat yang berkorban, namun tidak ada sehelai rambut pun di tubuh Huang yang tersentuh. Terlebih lagi, dari awal hingga sekarang, dia bahkan tidak bangun. Ini terlalu tidak masuk akal. Banyak orang benar-benar ingin langsung mengumpat. Ini terlalu menyebalkan, terlalu berlebihan. Namun, apa yang bisa mereka katakan? Apakah mereka seharusnya mengeluh tentang ini? Ribuan orang meninggal, tidak ada gunanya apapun yang dikatakan. Itu hanya akan membuat moral keseluruhan turun lebih rendah lagi. Bajingan, kita harus memotong mayatnya, lalu menyalakan lentera langit. Seseorang berkata dengan kejam. Awasi dia, aku menolak untuk percaya dia tidak akan meninggalkan hutan kuno itu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Begitu dia muncul, kita akan segera mengepung dan membunuhnya. Seorang tetua berkata dengan marah, meraung seperti ini. Ini juga semacam perintah. Di dalam hutan binatang surgawi, Si Hao duduk di punggung singa emas, sangat riang. Yi, ada pembudidaya di sana. Ayo pergi ke sana. Si Hao menunjuk. Meskipun singa emas itu tidak mau,
Setelah mengaum pelan, ia tetap berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat maju. Angin kencang menderu melalui hutan pegunungan. Itu karena kecepatan singa ini terlalu cepat. Kemanapun ia lewat, seolah-olah angin kencang menyapu. Huang benar-benar keluar. Haha, sungguh tidak ada jalan menuju surga yang bisa kau tempuh. Tidak ada gerbang menuju neraka untuk dimasuki. Seorang pria kekar tertawa terbahak-bahak, pada saat yang sama melepaskan niat membunuh, menyerang dengan penuh pembunuhan. Tidak banyak orang dalam kelompok ini, hanya 6 atau 7 orang. Pemimpinnya adalah pria kekar itu, seseorang yang baru saja memasuki alam pelepasan diri. Ia yakin ia bisa menggunakan alam kultivasinya yang lebih tinggi untuk dengan mudah mengalahkan dan membunuh Huang. Namun, kali ini, ia akhirnya menendang papan logam. Itu karena Si Hao sudah berhasil menembus, menjadi kultivator alam pemisahan diri tahap menengah. Selain itu, ia baru saja memperoleh seni ilahi, tepatnya mencari orang untuk berlatih. Hong! Mereka baru saja bertemu, namun Si Hao sudah menggunakan jurus pertama dari 8 wujud Buddha Tunggal. Jurus itu menghantam dengan ganas, cahaya keemasan langsung melonjak. 8 wujud Buddha Tunggal itu sangat aneh. Tujuan utamanya adalah mencari celah di pihak lain, lalu memperbesar kesalahannya tanpa henti untuk memberikan pukulan yang mematikan. Jenis metode kuno ini sangat mengerikan. Begitu kesempatan direbut, lawan akan menderita ancaman yang mematikan. Benar saja, pria kekar itu ceroboh, sementara Si Hao menghadapinya dengan serius. Dengan perbedaan ini, serangan pertama menghasilkan hasil yang melampaui prediksi semua orang. Si Hao duduk di atas singa emas, tubuhnya sangat terguncang, tetapi dia tidak jatuh. Sementara itu, lelaki kekar itu mengeluarkan raungan marah, batuk seteguk besar darah, seluruh lengannya terpelintir. Tubuhnya terbang keluar. Sekelompok orang itu semua tercengang. Ini hanyalah seorang kultivator alam pelepasan diri. Namun, dia diledakkan kembali oleh seorang anak berusia 20-an tahun, menerima luka serius. Bagaimana mungkin Huang begitu menakutkan? Belum lama ini, bukankah dia dikejar oleh para kultivator alam pelepasan diri? Sekarang, dia benar-benar bisa melawan. Wilayah pegunungan ini bergoyang, disertai dengan raungan kemarahan dan hujan darah. Ahli asing itu terbunuh, sekarat di sini. Efeknya luar biasa. Ekspresi semua orang berubah drastis, sementara Si Hao merasa sangat puas, sedikit terguncang. Kekuatannya mencapai tingkat baru, menjadi semakin kuat. Apa? Huang keluar, mengambil inisiatif untuk menyerang, memburu para kultivator pihak kita? Di luar hutan binatang surgawi, ketika sekelompok ahli menerima laporan, mereka semua tercengang. Sialan semuanya. Ini terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar berani menyerang kita lebih dulu. Kepung dan bunuh dia sekarang. Seseorang berteriak dengan marah. Makhluk asing itu belum tahu seberapa kuat target yang dibunuh Si Hao. Mereka hanya tahu ada darah di tempat mereka bertarung, dan juga mendengar jeritan yang menyedihkan. Apa yang mereka ketahui terbatas. Kalau tidak, mereka tidak akan berteriak seperti ini, menyerbu ke kedalaman hutan seperti tawon. Itu karena mereka terlalu kesal. Demi peti kayu busuk itu, mereka mengerahkan pasukan yang begitu besar, tetapi pada akhirnya, satu Huang, karena berbagai alasan, menyebabkan kerugian mereka menjadi sangat besar. Sekarang, bahkan makhluk tertinggi yang duduk di atas tidak bisa duduk diam lagi, beberapa dari mereka sudah marah. Karena dia keluar dari tempat terkutuk itu, maka segalanya menjadi jauh lebih mudah. Kami akan melakukan pencarian menyeluruh, ketika kami yakin dengan posisinya, kami akan mengirim ahli sejati untuk membunuhnya. Ada seorang tetua yang tetap sangat tenang, memerintah seperti ini. Namun, saat pasukan demi pasukan masuk, berapa banyak dari mereka yang menganggapnya serius? Itu karena mereka yang memimpin pasukan semuanya adalah kultivator hebat. Orang-orang ini hanya punya satu pikiran di benak mereka, yaitu segera membunuh Huang, melampiaskan sedikit kebencian. Kalau tidak, mereka akan merasa sangat buruk. Ribuan makhluk mati begitu saja, seberapa burukkah ini? Hanya pikiran itu saja sudah membuat hati mereka sakit. Mereka bukan orang biasa, tetapi para ahli dari berbagai klan, elit mereka. Hutan pegunungan itu sunyi, binatang surgawi berkeliaran dari waktu ke waktu, ganas dan menyeramkan. Bahkan para kultivator asing bersembunyi, tidak mau bertarung dengan binatang purba ini. Itu karena memang tidak perlu. Binatang surgawi ini sangat kuat, kesadaran mereka tidak jelas. Bertarung melawan jenis binatang raksasa ini tidak ada artinya, keuntungan tidak akan menutupi kerugian.
Lebih baik dia tidak membiarkanku menemukannya, atau aku akan menghabisinya. Seseorang berkata dengan penuh kebencian. Ini adalah pria berambut perak, penampilan setengah baya, tampak sangat heroik. Banyak orang merasa kagum padanya, karena mereka sangat memahami betapa mengerikannya dia. Dia bukan hanya seorang kultivator alam pelepasan diri yang sederhana, dia berasal dari ras raja yang kuat. Klan Kelabang Belalang sangat terkenal di antara klan raja, kehebatan bertarung mereka sangat terkenal. Klan mereka seringkali memiliki kultivator yang masuk dalam 20 peringkat teratas dari generasi mereka masing-masing. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan merasakan aura yang familiar, karena dia sebelumnya telah membunuh seorang ahli muda dari klan ini. Saat itu, di perbatasan Langit Merah Besar, ketika dia melawan 10 ahli hebat sendirian, dia sebelumnya telah membunuh Kelabang Belalang. Anak muda itu tidak pernah berubah menjadi bentuk manusia, memiliki lengan belalang, tubuh kelabang, seluruh tubuh berwarna putih keperakan, kekuatan bertarung yang tidak biasa. Sekarang, pria parubaya berambut perak ini muncul, tepatnya kakeknya, seorang ahli terkenal dari klan tersebut. Dia telah memasuki alam pelepasan diri. Hehe, menarik, setelah begitu banyak orang meninggal, kalian semua bahkan tidak bisa menghadapi bocah itu? Sekarang setelah yang ini keluar, jika kepalanya bisa didapatkan, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Di arah lain, seorang pria parubaya berwajah pucat dan tampak lemah juga berkata pada dirinya sendiri, senyumnya sedikit menyeramkan. Itu senior klan Roh Bumi. Seseorang berteriak kaget. Klan Roh Bumi, tempat tanpa sinar matahari sepanjang tahun, selalu berada dalam kegelapan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka awalnya adalah klan Rohin yang merampas tubuh yang hidup. Klan ini memiliki keterampilan aneh. Setelah berada dalam bayang-bayang sepanjang tahun, mereka paling cocok untuk pembunuhan. Dalam pertempuran besar di era besar terakhir, leluhur kuno klan ini yang tak tertandingi sebelumnya membunuh banyak ahli Dao abadi. Tujuanku adalah peti kayu busuk itu, kita harus mendapatkannya. Adapun Huang, jika kita melihatnya, kita akan langsung membunuhnya, jangan perlakukan dia seperti orang penting. Itulah perintah yang diberikan seorang anak muda. Meskipun dia tampak seperti seorang ahli muda, dia masih dibandingkan dengan para kultivator alam pelepasan diri lainnya. Dia juga seseorang dengan level ini, tetapi jauh lebih muda dari yang lain. Paling tidak, penampilan luarnya hanya tampak seperti berusia sekitar 30-an. Mengenai usianya yang sebenarnya, tidak seorang pun tahu. Mereka semua mengira dia adalah individu heroik yang muda dan kuat. Klannya cukup aneh, sejenis tanaman yang dikenal sebagai rumput 9 Netherworlds. Mereka tumbuh di dalam jurang gelap di sisi asing. Kami menemukan Huang. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari kejauhan. Ada pasukan yang berlari ke arah Huang. Seberkas petir emas bergerak melalui hutan pegunungan, membawa angin kencang, mengirimkan puing-puing beterbangan ke segala arah. Kemanapun ia lewat, sejumlah besar pohon kuno akan berguncang hebat, daun-daun berjatuhan ke tanah. Ini jelas singa tak kenal takut. Tubuhnya cemerlang, seolah-olah terbuat dari emas. Sekarang, tunggangan Si Hao, menggertakkan giginya, tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah Si Hao, berlari menembus hutan. Apakah mataku menipuku? Bukankah dia pewaris garis keturunan singa tak kenal takut? Orang yang menelusuri kembali leluhurnya sedang ditunggangi sebagai tunggangan Huang? Seseorang berkata dengan kaget. Ini benar-benar mengejutkan. Orang harus mengerti bahwa singa emas ini sangat terkenal di sisi lain. Kapan dia pernah menjadi tunggangan? Garis keturunan ini melampaui banyak makhluk klan raja. Namun sekarang, dia menundukkan kepalanya yang sombong, menjadi tunggangan Huang, bergerak melalui hutan pegunungan. Hong! Pertempuran hebat meletus. Di punggung gunung tertentu, Si Hao bertemu dengan pasukan, yang saling bertarung dengan hebat. Cahaya ilahi menyerbu ke langit, simbol-simbol berputar-putar, pertarungan hidup dan mati terjadi. Di mana Huang? Cepat, bunuh dia! Kekacauan hebat meletus di hutan pegunungan, orang-orang bergerak ke segala arah, mengerumuni arah itu. Sayangnya, ketika mereka mendekat, pertempuran sudah berakhir. Ada banyak darah yang tersisa di sini, tetapi Huang sudah tidak terlihat dimanapun. Pasukan klan Bunga Ungu yang ada di sini, dipimpin oleh seorang senior alam pelepasan diri. Mereka semua terbunuh. Seseorang berkata dengan waspada. Tidak mungkin. Bagaimana Huang bisa membunuh para kultivator hebat alam pelepasan diri?
Ketika kami berada di pegunungan pengobatan ilahi belum lama ini, dia masih dikejar oleh para kultivator hebat setingkat ini. Mereka merasa sulit mempercayai ini. Bagaimana Huang tiba-tiba menjadi sekuat ini, bahkan mampu membunuh para kultivator alam pelepasan diri? Siapa yang bisa menghentikannya saat itu? Cepat dan laporkan ini kepada yang lain, beritahu mereka untuk berhati-hati. Kekuatan bertarung Huang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dia orang gila yang berbahaya. Seseorang berkata dengan cemas. Hong. Di daerah pegunungan lain, pertempuran hebat meletus. Huang menunggangi tubuh singa emas, memegang bilah tulang, bertarung hebat melawan seorang kultivator asing yang hebat. Dengan suara peu, serangan terakhir memenggal kepala orang itu, terlebih lagi menghancurkan roh primordialnya. Cahaya darah meluap ke surga di sini, kekuatan ilahi melonjak. Pada saat yang paling penting, tubuh kultivator hebat itu meledak, ingin menyeret Si Hao bersamanya. Namun, pada akhirnya, dia kecewa, tidak berhasil. Kekuatan Huang benar-benar berbeda dari apa yang mereka kira. Ekspresi banyak orang menjadi serius. Di hutan binatang surgawi, suasana segera menjadi tegang. Bocah yang tidak penting di mata para kultivator asing sekarang menjadi individu yang berbahaya. Sebenarnya, Si Hao tidak semudah itu. Meskipun dia naik ke tahap tengah alam pemisahan diri, tidak seperti yang dia bayangkan di mana dia dapat dengan mudah melewati level dan membunuh para kultivator hebat. Itu karena kultivasi, semakin seseorang melangkah lebih jauh, akan menjadi sangat sulit untuk maju lebih jauh. Kecuali bakat seseorang cukup hebat, itu tidak dapat dilakukan. Makhluk yang dapat membawa tingkat kultivasi mereka ke alam pelepasan diri, berapa banyak dari mereka yang biasa-biasa saja? Mereka semua adalah jenius di antara para jenius, semua makhluk yang bangkit dari masa. Itulah sebabnya menghadapi orang-orang yang kuat ini, terlebih lagi ingin melakukannya melalui perbedaan alam kultivasi yang besar, jelas tidak mudah. Huang, kenapa dia sekuat ini? Dia baru berada di tahap tengah alam pemisah diri, tapi dia bisa membunuh ahli hebat alam pelepasan diri. Seseorang berkata sambil mendesah. Ketika dia mengetahui situasinya, dia tidak bisa menahan rasa kaget yang hebat. Akhirnya, Si Hao sedikit kesulitan. Itu karena dia dikelilingi oleh semua orang. Seorang pria berambut perak berdiri di sana, dengan dua bilah perak seputih salju di tangannya. Cahaya dingin bersinar ke segala arah, niat membunuh melonjak, sama sekali tidak menyembunyikan permusuhannya. Orang-orang mantis centipede. Si Hao menatapnya. Mata surgawinya bersinar, melihat wujud aslinya. Serahkan saja hidupmu. Pria parubaya berambut perak itu meraung. Dia mengacungkan bilah di tangannya, menyerbu ke depan dengan penuh pembunuhan. Pemandangan ini sangat menakutkan. Kedua bilah itu memotong kekosongan, memutuskan ruang. Langit dan bumi langsung terkoyak, hukum Dao Agung bergemuruh dengan suara, disertai dengan tatanan langit dan bumi. Kekuatan bilah perak itu tak terbayangkan. Ini adalah ahli tangguh dari ras raja. Ketika makhluk-makhluk di sekitarnya melihat ini, mereka semua menggigil ketakutan, tergerak oleh penampilannya. Senior klan Kelabang Mantis memang menakutkan, layak menjadi klan perang yang terkenal di antara klan raja, sangat kuat. Orang-orang di kejauhan mendesah kagum. Sayangnya, kekaguman semacam ini tidak berlangsung lama. Si Hao benar-benar marah, menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, mencari lubang melalui 8 bentuk Buddha soliter, terus-menerus menyerang. Hong! Pada akhirnya, individu berambut perak itu langsung dipukuli sampai mati. Dia berubah menjadi kabut berdarah, beberapa pecahan tulang beterbangan, jatuh di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang klan bulu tersembunyi kebetulan melihat hal-hal ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terguncang. Dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia bisa membunuh para kultivator hebat alam pelepasan diri. Begitu dia mencapai usia kita, seberapa hebat tingkat kultivasinya? Wajah para ahli klan bulu tersembunyi pucat pasi. Seorang kultivator alam pemisahan diri berusia 20 tahun, ini benar-benar jarang terlihat sejak zaman kuno. Ini terutama terjadi ketika dia masih sekuat ini, mampu melintasi alam dan membunuh kultivator hebat. Menurut pendapat beberapa orang asing, ini sangat tidak normal. Jika Huang diberi waktu beberapa ratus tahun, puluhan ribu tahun, seberapa kuat dia nantinya? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Seorang individu alam pemisah diri berusia 20 tahun, seharusnya tidak ada yang seperti dia, kan? Seseorang menduga.
Itu karena mereka tidak tahu apakah orang seperti ini ada di era besar terakhir, tetapi paling tidak, itu sangat jarang terlihat di era besar ini. Bahkan jika ada, mereka akan berusia hampir 30 tahun. Bakatnya terlalu menantang surga. Kita harus segera membunuhnya. Ahli klan bulu tersembunyi melepaskan sinyal aneh, memanggil ahli lain untuk mengepung dan menghancurkan Si Hao. Sayangnya, dia pikir dia sudah bersembunyi cukup jauh, bersembunyi dengan cukup baik, tetapi dia sudah lama diperhatikan oleh Si Hao. Hong! Seekor singa emas meraung, menginjak-injak wilayah pegunungan hingga bergemuruh dengan suara. Itu sudah melesat seperti kilat emas, seperti banjir gunung, membuat bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bunuh! Ahli klan bulu tersembunyi bersiap, melawan Si Hao habis-habisan. Sayangnya, setelah pertempuran hebat, tubuhnya tertusuk oleh seberkas cahaya listrik, hangus hitam, kehilangan nyawanya. Tidak bagus, kekuatan Huang sangat hebat, mampu membunuh kultivator hebat alam pelepasan diri. Banyak orang telah meninggal dengan menyedihkan di tangannya. Berita itu akhirnya tersebar sepenuhnya, terlebih lagi terpancar keluar hutan binatang surgawi. Hal ini membuat para tokoh terkemuka terguncang, ekspresi mereka semua menjadi pucat pasi. Ini hanyalah seorang anak muda, namun mereka tidak dapat menangkapnya, terlebih lagi membayar harga darah. Ini benar-benar menjengkelkan. Pada saat yang sama, beberapa orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Dia hanyalah seorang anak muda berusia 20 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini benar-benar membuat orang merasa agak tidak masuk akal. Apakah dia benar-benar berusia kurang dari 30 tahun? Ahli lain bertanya. Itu karena benar-benar mustahil untuk diterima. Kami sudah yakin akan hal ini. Dia berusia 26 atau 7 tahun paling banyak, sampai-sampai dia mungkin berusia kurang dari 25 tahun. Seseorang melaporkan. Ini terlalu aneh. Kita harus membunuhnya, atau pasti akan ada bencana besar di masa depan. Untuk memiliki prestasi seperti itu di usia ini, dia hampir mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang tokoh terkemuka berkata dengan suara cekung. Tepat pada saat ini, orang lain datang untuk melaporkan bahwa ada kultivator hebat yang disergap berulang kali, beberapa orang sekarat. Hong! Pada saat itu, di kubah langit di atas, salah satu makhluk tertinggi yang tetap duduk selama ini bergerak. Energi kacau melonjak saat dia mendarat di bumi yang besar. Seolah-olah lautan bintang bergetar. Senior! Banyak orang terkejut. Apakah kamu yakin bahwa dia baru berusia 20 tahun, namun sudah dapat membunuh kultivator hebat alam pelepasan diri? Ekspresi makhluk tertinggi ini serius, berjalan keluar dari kekacauan utama. Ya. Ketika dia memperoleh jawaban pasti ini, sosok makhluk agung ini menghilang dengan sekejap, langsung memasuki hutan binatang surgawi, membantai jalan masuknya. Semua orang terkejut, merasa sangat terguncang. Makhluk tertinggi akhirnya bergerak. Ketika makhluk setingkat ini beraksi, Huang tidak punya kesempatan lagi untuk hidup. Bahkan dunia itu sendiri kehilangan warna, matahari dan bulan bergetar, siapa yang bisa menghentikan kekuatan jenis ini? Huang pasti akan terbunuh. Itu karena dibandingkan dengan makhluk tertinggi, alam pelepasan diri setara dengan seekor semut. Sama sekali tidak mungkin untuk membandingkan mereka, perbedaannya terlalu besar. Makhluk tertinggi berada di puncak dunia fana, di puncak alam Dao Fana. Hanya saja, semua orang khawatir. Ini adalah hutan binatang surgawi, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Dikabarkan bahwa bahkan makhluk tertinggi mungkin mengalami bencana saat masuk. Ini juga alasan mengapa semua makhluk tertinggi ini tetap diam setelah masuk, duduk dengan tenang di surga di atas. Hutan binatang surgawi, tempat ini dikenal sebagai kandang. Ketika makhluk tertinggi masuk, mereka mungkin bersentuhan dengan beberapa batasan, terperangkap di dalamnya, tidak dapat berjuang bebas. Tentu saja, jika mereka cukup berhati-hati, tidak mengaktifkan formasi kuno itu, mereka dapat bergerak dengan aman melalui tempat ini. Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi pada orang hebat. Seseorang berkata dengan lembut, berdoa dalam hati. Hutan binatang surgawi terlalu aneh. Jika benar-benar berakhir menjebak makhluk tertinggi, maka itu pasti akan menjadi berita yang menyedihkan. Mereka semua tahu bahwa alasan mengapa makhluk tertinggi itu masuk sepenuhnya karena kinerja Huang yang luar biasa. Sekarang, dia tidak ragu untuk membayar harganya, ingin segera membunuhnya. Saya mengerti,
Senior khawatir bahwa dia mungkin telah melihat jalan Raja Abadi. Seseorang berkata sambil mendesah. Kalau tidak, bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Penampilan Huang terlalu mencengangkan. Dia baru berusia 20-an, tetapi dia sudah bisa membunuh para kultivator hebat alam pelepasan diri. Berapa banyak orang dari masa lalu hingga sekarang yang bisa melakukan ini? Saya harap perjalanan senior berjalan lancar. Seseorang berdoa. Roh leluhur kita, tolong lindungi nasib surgawi klan saya. Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Di kedalaman hutan binatang surgawi, ada bau darah di mana-mana. Tiba-tiba, ketika singa emas yang ditungganginya berlari ke lembah gunung, seberkas cahaya pedang melesat di belakang kepalanya. Itu terlalu cepat, seseorang menyergapnya. Kultivator hebat klan roh bumi mengambil tindakan. Klan ini biasanya tinggal di tempat-tempat tanpa sinar matahari, wajah mereka pucat pasi seperti hantu. Sementara itu, karena mereka menyukai kegelapan, temperamen mereka juga dingin dan suram, menikmati serangan kejutan. Mereka adalah salah satu klan pembunuh alami pihak asing. Saat itu, leluhur klan ini telah membunuh banyak ahli Dao abadi. Rambut rontok dari kepala Si Hao, dipotong oleh hukum alam ketertiban, dibangun oleh cahaya pedang dan simbol, sangat kuat. Si Hao menyembunyikan dirinya untuk menghindari serangan kematian yang tak terhindarkan. Hanya, sedikit darah menyembur keluar dari bahunya, disikat oleh cahaya pedang ketertiban. Bunuh! Si Hao meraung, mengunci orang ini, bertarung sengit melawannya. Puff! Pada akhirnya, ahli klan roh bumi meninggal, terbunuh di sini. Kita pergi! Di kejauhan, seorang kultivator hebat yang relatif lebih muda segera berbalik untuk pergi setelah melihat pemandangan ini. Tidak hanya dia tidak memberikan bala bantuan, sekarang, dia bahkan lebih mencoba untuk lari. Mereka yang mengikutinya tercengang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Itu karena belum lama ini, kultivator muda ini masih berbicara dengan kejam, menyatakan bahwa Huang bukan apa-apa, bahwa jika mereka bertemu dengannya, maka mereka akan membunuhnya, bahwa tujuan utama mereka adalah peti kayu busuk itu. Namun sekarang, yang hebat itu benar-benar lari. Kultivator hebat yang lebih muda ini benar-benar takut. Pihak lain jauh lebih muda darinya, tetapi akhirnya terus-menerus membunuh para kultivator alam pelepasan diri. Dia jelas tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya. Kemana kau pikir kau akan pergi? Si Hao melihatnya, tentu saja mengejarnya. Terlebih lagi, saat ini, dia menyegel singa itu, menyimpannya dalam artefak magis spasial. Itu karena ketika mengejar musuh, meskipun singa emas itu memiliki kecepatan yang ekstrim, tidak pernah berhenti, kecepatannya lebih lambat darinya. Puff! Pada akhirnya, yang hebat muda ini dikejar. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah, tetapi kepalanya masih dipenggal, meninggalkan tubuhnya. Wajahnya menunjukkan keengganan, keterkejutan, benar-benar pucat. Dia terbunuh, roh primordial tersebar. Tidak baik. Tepat pada saat ini, Si Hao tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa, seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah ada binatang prasejarah yang mengerikan yang menguncinya. Rasa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia berbalik untuk berlari, bahkan tanpa membuang waktu sedetik pun, dengan cepat bergegas menuju tempat pohon layu itu berada. Ini adalah jenis naluri. Jelas ada sesuatu yang akan terjadi, tidak menguntungkan baginya. Jika dia tidak menghindarinya, kemungkinan besar dia akan mati. Inilah perbedaan antara seorang jenius yang membelokkan surga dan orang normal. Semua orang yang mirip dengan Si Hao akan mengembangkan jenis kesadaran ilahi ini. Sebelum bahaya datang, mereka akan selalu merasakan sesuatu. Dia tahu bahwa malapetaka sedang mengancam, dan dia mungkin harus lari lagi. Awalnya, rencananya adalah terus membunuh beberapa musuh lagi, lalu bersembunyi kembali ke kolam reinkarnasi atau di dekat pohon kuno. Dia tidak pernah menyangka bahaya akan datang secepat ini. Untungnya, Si Hao masih memiliki kesopanan, tidak pergi terlalu jauh dari tempat pohon kuno itu berada, hanya berkeliaran relatif dekat dengannya. Itulah sebabnya dia segera berlari kembali, duduk di bawah pohon, dengan hati-hati mengamati aktivitas di sekitarnya. Kali ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia merasa seolah-olah ada binatang buas kuno yang menakutkan di dekatnya, seolah-olah itu berasal dari kekacauan utama penciptaan dunia, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Lingkungan sekitarnya sunyi, tidak ada suara sama sekali. Seolah-olah mereka segera tiba di batas dunia. Ini adalah perasaan yang sangat menyesakan. Si Hao tidak bergerak sama sekali, menunggu begitu saja,
melihat apakah keberadaan yang menakutkan itu akan turun. Kenyataannya, di pegunungan yang jauh, benar-benar ada makhluk yang mendekat. Ketika orang ini pertama kali mulai berjalan, langkahnya diiringi oleh sungai berbintang, potongan-potongan waktu berkelok-kelok di bawah kakinya, seolah-olah dia adalah seorang raja yang tak tertandingi. Hanya saja, akhirnya, langkah kakinya melambat, tidak lagi satu langkah pun menempuh jarak ratusan ribu li, malah menjadi tenang, secara bertahap menjadi seperti langkah orang biasa. Itu karena dia cukup khawatir. Tanah kuno ini relatif baik-baik saja bagi para kultivator alam pelepasan diri, tetapi untuk makhluk setingkatnya, ada keterbatasan besar. Kalau tidak, dia bisa mencapai tujuannya dengan satu langkah. Mengapa dia harus berhati-hati seperti ini? Itu sampai pada titik di mana satu pikiran saja sudah cukup untuk menghapus semua jenis vitalitas di hutan binatang surgawi. Bahkan Huang tidak bisa lolos dari keinginan ini. Namun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang tak tertandingi, harus menahan diri. Selain itu, dia harus terus mengawasi tempat ini, menemukan area terlarang, atau dia pasti akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Orang harus mengerti bahwa saat itu, bahkan individu tingkat Taois abadi yang legendaris telah meninggal di sini. Akhirnya, dia tiba, mendekati punggung gunung yang tenang di hutan ini. Ada sebuah pohon tua yang hitam pekat seperti tinta, sama sekali tidak berdaun. Pohon itu menjulang tinggi ke awan, sangat kuat, dan dikelilingi oleh kabut misterius. Di bawah pohon itu, di tengah kabut, ada seorang anak muda yang duduk di sana. Dia sangat berhati-hati dan bijaksana, berjaga-jaga di sini. Orang yang mendekat dikenal sebagai makhluk tertinggi, yang secara alami memiliki kekuatan luar biasa. Dia dapat meraih bulan dengan mengangkat tangannya, kekuatan yang sangat menakutkan. Hanya saja, sekarang, dia menjadi semakin serius, tidak bergerak gegabah, hanya menatap pohon kuno itu. Dulu, daerah pegunungan ini tidak memiliki pohon seperti ini. Pohon itu tumbuh kemudian dari rawa darah. Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Itu karena orang-orang asing telah datang ke sini sebelumnya, memahami tempat ini. Di masa lalu, ini hanya rawa berwarna darah. Pohon bodi yang berlumuran darah sebelumnya telah terkubur di rawa. Sekarang, pohon itu bergegas keluar, apakah ia akan memperluas akarnya dan berkecambah? Jika ia menyerap kekuatan hidup, apa yang akan tumbuh? Makhluk tertinggi ini menatapnya, tidak bergerak sama sekali. Tepat pada saat ini, perasaan yang membuat bulu kuduk Si Hao berdiri tegak menghilang, merindingnya pun hilang. Dia merasa sangat aneh. Mungkinkah keberadaan yang tidak dikenal ini pergi, tidak datang ke sini? Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dia terguncang, merasa ngeri. Itu karena di kejauhan, di dekat pintu masuk punggung gunung, ada sosok yang berdiri diam di sana, melihat ke arah ini seperti patung. Sudah berapa lama orang ini di sini? Dia sama sekali tidak memperhatikannya. Selain itu, mengapa perasaan gelisahnya menghilang? Dia tidak bisa merasakan bahaya lagi. Si Hao terguncang. Ini jelas tidak normal. Makhluk itu jelas dekat, sudah dalam garis pandangnya, jadi mengapa perasaan khawatir itu menghilang? Ini hanya bisa mengatakan bahwa keberadaan ini sangat menakutkan. Ketika berdiri di sana, seolah-olah menghilang dari masa lalu dan masa kini, mustahil untuk dirasakan. Makhluk tertinggi. Si Hao sampai pada kesimpulan seperti ini. Itu karena orang itu terlalu menakutkan, mustahil untuk diperkirakan, untuk dilihat. Dia dalam dan tak terukur. Di tempat itu, energi kekacauan primal merasuki udara. Itu sangat tebal, mustahil baginya untuk melihat penampilan asli makhluk itu. Hanya saja, ketika mata itu terbuka dan tertutup, seolah-olah matahari yang terik sedang melonjak. Segera setelah itu, sosok itu menghilang, hanya beberapa kabut kekacauan primal yang tersisa di tempatnya berdiri yang akan segera menyebar. Seolah-olah orang itu tidak pernah muncul, terlalu misterius, pada saat yang sama sangat menakutkan. Si Hao khawatir, merasa seperti tempat ini mungkin tidak cukup untuk menghentikannya. Tempat ini benar-benar sunyi. Setelah orang itu menghilang, dia tidak muncul lagi. Namun, Si Hao tahu bahwa jika pihak lain datang untuknya, tidak mungkin dia benar-benar akan pergi. Seorang makhluk tertinggi secara pribadi muncul, jadi bagaimana mungkin dia pergi tanpa menyelesaikan apapun? Tiba-tiba, Si Hao merasakan suara yang dikenalnya, terdengar tepat di telinganya. Ayo pergi, kembali ke Imperial Pass. Itu sangat sunyi, tetapi sangat nyata. Si Hao terkejut, hampir berteriak. Itu karena ini adalah suara tetua agung Meng Tianzeng.
"Senior, apakah benar-benar Anda yang datang? Ada makhluk agung di sini. Anda harus berhati-hati." Si Hao buru-buru menjawab secara diam-diam. "Tidak apa-apa, jika dia mengambil tindakan, aku akan membunuhnya saja." Kata-kata Tetua Agung Meng Tianzeng sangat sederhana dan langsung. Si Hao tergerak. Eder Agung datang sendiri, yang langsung membuatnya sedikit rileks. Sekarang dia yakin bahwa betapapun kuatnya para ahli asing itu, dia masih bisa kembali dengan damai. "Kamu tidak perlu segera bangun, menunggu kesempatan, lalu berpura-pura pergi. Jika orang itu bertindak, aku akan segera membunuhnya, menyingkirkan ahli tertinggi itu." Suara Tetua Agung terdengar. Suaranya tegas, juga percaya diri, bahkan lebih dari itu memiliki kekuatan yang mengintimidasi. Si Hao merasa semakin tenang, karena ada keyakinan yang kuat melonjak dalam dirinya sekarang. Si Hao menduga bahwa Tetua Agung ingin menggunakannya sebagai umpan untuk membuat orang itu mendekat, lalu bertindak kejam, mengeksekusinya. Penyergapan makhluk tertinggi itu benar-benar mengguncang dunia. Hantu akan menangis dan dewa melolong. Satu serangan membuat bintang-bintang bergerak mundur, semua sisi runtuh. Ketika seseorang berkultivasi ke tingkat itu, jika seseorang benar-benar ingin melancarkan serangan tersembunyi, itu tidak mungkin untuk dihadapi di alam fana. Itulah sebabnya si Hao tergerak. Mungkin dia benar-benar akan menyaksikan kejatuhan makhluk agung. Namun, dia tampak tenang di permukaan, tidak ada yang bisa dideteksi, tidak peduli bagaimana orang memeriksanya. Si Hao duduk di sini untuk waktu yang lama, menunggu sampai dunia luar menjadi semakin damai, dan baru kemudian dia bangun, berpura-pura ingin meninggalkan tempat ini. Bisakah makhluk agung benar-benar dibunuh? Dia bersemangat, sulit untuk menenangkan dirinya sendiri. Orang-orang itu dikenal tak tertandingi di alam fana, berdiri di puncak. Si Hao meninggalkan batang pohon selangkah demi selangkah, berjalan keluar. Adapun singa emas, itu telah lama disimpan dalam artefak magis spasial, tidak diizinkan keluar. Dia tidak ingin ada kecelakaan terjadi karenanya. Si Hao melangkah lebih jauh dan lebih jauh, akhirnya akan meninggalkan tempat ini. Meski begitu, pohon kuno itu sangat besar, cabang-cabangnya mencapai sangat jauh, menutupi langit dan bumi, berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Namun, ketika si Hao hendak meninggalkan wilayah ini, karena suatu alasan, pikirannya menjadi dingin, mengembangkan perasaan gemetar hati, jiwanya sedikit gemetar. Mengapa ini? Dia agak bingung. Tetua Agung datang, mungkinkah dia masih tidak bisa menghentikan musuh, bahwa dia akan tetap mati? Si Hao mempercayai intuisi jenis ini. Ini bukanlah sesuatu yang dia kembangkan, itu tidak terkait dengan keterampilan Dao, melainkan jenis naluri. Namun, jenis kesadaran spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh setiap ahli. Dapat dikatakan bahwa kesadaran spiritual beberapa orang sangat tajam, sementara si Hao adalah salah satu yang terbaik dalam hal ini. Dia merasakan sesuatu sebelumnya, merasa seperti ada semacam bahaya yang mendekat. Penatua Agung, Anda harus berhati-hati. Saya khawatir makhluk agung ini mungkin tidak sederhana. Anda harus waspada. Si Hao mengirimkan suara, masih ke arah yang sama dari sebelumnya. Tidak apa-apa, saya sudah menyelesaikan persiapan saya. Jika dia mendekat, saya akan memiliki posisi yang menguntungkan, sempurna untuk memberikan pukulan fatal, bahkan mungkin membunuh makhluk agung. Kata Penatua Agung. Si Hao mengangguk dalam hati. Penatua Agung adalah orang yang mantap. Dia telah hidup untuk waktu yang tak terbatas. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan berbicara seperti ini. Dia melangkah maju lagi. Tetapi setelah dia mengambil beberapa langkah, dia merasa semakin tidak nyaman, hanya merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi, seolah-olah kiamat akan turun. Si Hao menggigil dalam hati, merasa ini sangat sulit untuk disingkirkan. Ini adalah kesadaran ilahi naluriah paling dasar seorang kultivator. Mengapa dia merasa seperti ini? Dia ingin mengerti. Pada saat yang sama, dia merasakan beberapa istana muncul di dalam 5 organ dalamnya, samar-samar mengeluarkan suara kitab suci. Selain itu, ada sosok kecil yang muncul, tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah intinya. Di dalam dunia batin si Hao, dia menggigil kedinginan. Itu adalah salah satu makhluk yang duduk di 3 bunga dao besarnya, yang tampaknya hidup di masa lalu. Kali ini, makhluk itu tidak duduk di bunga dao besar di atas kepalanya, tetapi malah berlama-lama di antara 5 organ dalamnya. 5 istana bersinar, mengalir dengan aura dao besar. Mengapa? Apakah ini pertanda? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Rasa dingin mengalir di benaknya.
sosok kecil itu juga harus dianggap sebagai dirinya. Apakah ini semacam peringatan? Ekspresi Si Hao berubah. Dia mengirimkan suara, berkata, Senior, tiba-tiba aku memikirkan metode yang lebih dapat diandalkan yang pasti dapat membunuh makhluk tertinggi itu. Oh, mari kita dengarkan. Aku akan mundur dulu, lalu aku akan memberitahumu sebentar lagi. Si Hao dengan tenang mundur, kembali ke pohon kuno itu, langsung duduk. Baiklah, katakan padaku. Suara Tetua Agung Meng Tianzeng terdengar, bertanya pada Si Hao. Hanya saja, kali ini, Si Hao tidak mengatakan apa-apa, duduk diam di sana, tidak bergerak. Sementara itu, Tetua Agung berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak memberikan jawaban apapun. Hehe, tidak buruk. Di kejauhan, sebuah sosok muncul, diselimuti kabut, tidak jelas. Dia berdiri dalam kekacauan utama, melihat ke arah ini. Pada saat ini, bulu kuduk Si Hao berdiri tegak. Itu persis sosok yang dia lihat sebelumnya, makhluk tertinggi asing. Meskipun sebagian karena pohon kuno, mengisolasi terlalu banyak kemampuan ilahi dari dunia luar, kamu masih bisa tetap berpikiran jernih di bawah, seni kekacauan pikiran, milikku, kamu dapat dianggap cukup istimewa. Di bawah level makhluk tertinggi, tidak banyak yang bisa mencapai ini. Orang itu memuji kesadaran ilahi Si Hao. Pada saat ini, Si Hao merasakan hawa dingin menjalar dari kepala hingga kaki, sangat terguncang. Keringat dingin keluar dari tubuhnya, merasakan ketakutan yang sangat kuat. Sosok itu adalah makhluk asing tertinggi, tidak pernah ada tetua agung di sini. Suara-suara yang disebut itu semuanya palsu. Tadi, jika dia menjadi berpikiran jernih sedikit kemudian, dia akan benar-benar meninggalkan jangkauan pohon kuno itu. Dia hampir saja meninggalkan tepian. Konsekuensi seperti itu, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat orang merasa takut, keringat dingin mengalir dari tubuhnya. Itu bukan tetua agung, tapi tadi, itu benar-benar sangat mirip. Si Hao menyeka keringatnya, mengerutkan kening. Jenis aura itu terlalu mirip, makhluk tertinggi ini benar-benar bisa menirunya. Namun, ketika dia mengingat nama kemampuan ilahi yang disebutkan pihak lain, seni kekacauan pikiran, dia menenangkan dirinya lagi. Ini jelas merupakan metode hebat yang mengganggu pikiran seseorang. Dia hampir jatuh ke dalam perangkap itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi, eksistensi yang jarang mengalami kekalahan. Kau adalah makhluk agung, yang dikenal tak tertandingi dalam daun manusia. Namun kau malah menggunakan metode yang mengganggu pikiran terhadap generasi muda, sungguh tidak heroik dan bermartabat. Kata Si Hao. Bahkan ketika ia menghadapi makhluk agung, ia masih berani berbicara, tidak merasa takut. Kepahlawanan atau kehormatan apa yang bisa dibicarakan dalam metode pembunuhan? Sosok yang samar itu berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak peduli. Sungguh akan hebat jika senior Meng ada di sini. Kata Si Hao sambil mendesah, tetapi ia merasa itu tidak mungkin. Saat ini, ia benar-benar memulihkan pikirannya. Apakah Meng Tianzeng berani datang? Bahkan jika ia datang, memangnya kenapa? Ia kemungkinan besar akan jatuh di sini. Makhluk agung itu berkata dengan dingin. Dengan satu pikiran, bintang-bintang besar berputar di langit, bergemuruh dengan suara berisik. Sementara itu, air mata air yang manis melonjak di bawah kakinya, teratai emas tumbuh di sekelilingnya, disertai dengan kekuatan hukum alam. Ini adalah pemandangan tidak teratur yang ditampilkan dari satu pikiran darinya. Ketika dia berbicara, pemandangan luar biasa seperti ini segera muncul, benar-benar menakutkan. Benarkah? Dengan mendengus dingin, pedang suci yang menyilaukan merobek langit hutan binatang surgawi, langsung menebas makhluk asing tertinggi itu. Ini terlalu tiba-tiba, cahaya keemasannya cemerlang. Seorang pemuda muncul, rambut hitam panjangnya berhamburan ke bawah, di tangan kanannya memegang seni pedang, menghasilkan pedang abadi, menusuk ke arah makhluk asing tertinggi itu. Gelombang kekuatan itu terlalu kuat, mengguncang hutan binatang surgawi. Pada saat itu, auranya meletus, cahaya keemasan menyilaukan kubah surgawi, akan melepaskan pembantaian. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah makhluk tertinggi, kuat dan tak tertandingi, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Puff! Makhluk tertinggi asing itu terluka. Ketika tetesan darah keluar dari tulang rusuknya, hutan pegunungan yang tak berujung langsung hancur, bumi yang besar hancur, magma melonjak. Ini terlalu mengerikan. Setelah dia terluka, darah esensi mengalir terbalik. Hanya beberapa tetes yang jatuh,
namun itu segera melenyapkan 80 atau 90 ribu li gunung dan sungai, terlalu mengerikan. Ketika hanya setetes darah jenis ini jatuh, itu akan cukup untuk menghancurkan bintang besar. Meng Tianzeng, kamu benar-benar berani datang. Makhluk tertinggi asing itu berkata dengan dingin. Harus dikatakan bahwa dia tenang dan mengesankan, layak dikagumi. Dia jelas menderita serangan seni pedang ini, namun dia tetap tenang dan dingin, tidak panik. Penatua Agung. Shi Hao terkejut. Penatua Agung akhirnya datang. Selain itu, dia mengambil tindakan pada saat yang genting. Hanya saja, Shi Hao sangat terkejut, karena Penatua Agung saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia masih sangat muda, penuh dengan kekuatan hidup. Dia masih muda, terlihat seperti berusia 20-an, di usia emasnya. Energi darahnya sangat kuat. Baju zirah emas menutupi tubuhnya, memancarkan cahaya cemerlang, bahkan membuat matahari terguncang. Ini bukan salah persepsi, tapi nyata. Tetua Agung saat ini memiliki rambut hitam panjang yang terurai, mata seperti kilat dingin, wajah heroik seolah dipahat oleh bilah pedang. Tubuhnya yang ramping kuat, mengenakan baju zirah emas, tampak seperti dewa perang yang turun. Energi darahnya beriak keluar, memengaruhi dunia. Di luar, bintang-bintang besar berguncang. Adapun matahari dan bulan, mereka bahkan lebih beresonansi, sedikit bergetar. Jika bukan karena pohon kuno yang menghalangi, Shi Hao yakin bahwa dia pasti dalam kondisi yang mengerikan saat ini, tidak mampu menahan tekanan yang tak tertandingi. Tetua Agung dalam kondisi paling kuatnya? Bagaimana mungkin Shi Hao tidak terkejut? Meng Tianzeng muda ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, vitalitas masa muda, dan energi darah yang melonjak seperti gelombang laut, sama sekali tidak terukur. Dulu, ketika dia bertarung hebat dengan Immortal Wang, Tetua Agung bahkan tidak memperlihatkan penampilan seperti ini. Dan sekarang, ketika menghadapi musuh asing, dia akhirnya membuka segelnya, menggunakan kekuatan tak tertandingi dari tahun-tahun emasnya. Jadi ini kekuatan makhluk tertinggi? Sepertinya bahkan setelah bertahun-tahun, tidak banyak orang yang benar-benar menyaksikannya. Shi Hao mendesah kagum. Meng Tianzeng, kau benar-benar berani datang ke sini? Kau menggali kuburmu sendiri. Makhluk tertinggi asing itu berteriak. Sulit untuk mengatakan apakah aku akan mati atau tidak. Namun, yang kutahu pasti adalah bahwa hidupmu tidak dapat diselamatkan. Meng Tianzeng di tahun-tahun emasnya berbicara. Dia melonjak dengan kepahlawanan, seolah-olah dia adalah seorang abadi perang. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ketika matanya terbuka dan tertutup, ruang terkoyak, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Banyak bintang di langit di atas bergema. Kemarilah. Meng Tianzeng memberi isyarat ke arah Shi Hao, hendak membawanya pergi dari tempat ini. Ketika Shi Hao melihat ini, dia segera datang. Dia tidak merasa ragu lagi, mengambil inisiatif untuk meninggalkan jajaran pohon kuno itu. Itu karena kali ini, nalurinya merasakan perasaan tenang dan kuat, serta energi ganas yang menyala-nyala, bukan perasaan dingin dan menakutkan seperti tadi. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar Tetua Agung, bukan lagi palsu. Jika kau membawanya bersamamu, akan sulit bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Makhluk asing tertinggi itu mengambil tindakan. Dengan mengangkat tangannya, cahaya warna-warni yang cemerlang melesat keluar, membuat dunia terbelah. Hong! Di luar angkasa, beberapa bintang meledak. Cahaya ilahi menyerbu ke langit, pemandangannya menakutkan. Meng Tianzeng menggunakan seni pedang, menyapu dunia ini. Cahaya pedang itu terlalu menakutkan, cemerlang sampai-sampai orang tidak bisa membuka mata mereka. Cahaya pedang itu menebas gunung dan sungai, bahkan lebih lagi menebas keluar angkasa. Siapa itu? Di luar hutan binatang surgawi, semua orang terkejut. Cahaya pedang itu terlalu menakutkan, menyerbu keluar angkasa, menghancurkan beberapa bintang. Berapa lama cahaya pedang ini? Tepat pada saat ini, beberapa makhluk tertinggi di luar hutan binatang surgawi bergerak. Dia datang. Bunuh. Ini adalah suara orang yang berbeda. Mereka segera menghilang dari kubah langit. Salah satu dari mereka memasuki hutan binatang surgawi. 3 lainnya muncul di posisi yang berbeda di luar hutan binatang surgawi, mencoba mengepung tempat ini. Mereka tidak berani masuk semua, karena di dalam sangat berbahaya. Mengirim 2 orang masuk sudah cukup berisiko.
Si Hao bergegas keluar dari rawa berdarah, tiba di luar. Sebuah jalan dao besar segera muncul di bawah kaki Tetua Agung. Selain itu, dengan mengangkat tangannya, dia langsung dibawa ke sana, memastikan keselamatannya. Dengan melindunginya seperti ini, kau sendiri akan mati. Kata makhluk asing tertinggi itu, meraung. Langit dan bumi bergoyang, gunung-gunung runtuh. Sebuah tangan raksasa terulur, menampar ke depan. Pada saat ini, bintang-bintang besar tak berujung, kekacauan purba meletus. Aura kehancuran menelan langit di atas dan bumi di bawah. Dia ingin langsung mengguncang Si Hao hingga mati, menghancurkannya. Sementara itu, jika Tetua Agung ingin menyelamatkannya, dia harus mengalihkan sebagian perhatiannya. Dengan satu pikiran, Tetua Agung membawa Si Hao, mengumpulkannya di dalam salah satu lorong surgawinya sendiri, melindunginya seperti ini. Tidak ada gunanya, kau harus tahu bahwa kami menunggumu datang. Makhluk tertinggi asing berkata dengan dingin. Dengan suara kiang, tombak perang berwarna darah muncul di tangannya. Itu langsung menghancurkan kehampaan, mengiris ke arah Meng Tianzeng. Pada saat ini, dunia menjadi gelap. Itu karena ketika tombak besar ini muncul, matahari di langit meledak berkeping-keping, segera hancur. Tempat ini luas, dengan banyak matahari tergantung di atas, tetapi tempat ini hanya memiliki satu, dihancurkan oleh aura yang dilepaskan oleh tombak besar. Kekuatan makhluk tertinggi tidak dapat diduga. Dengan jentikan jari Tetua Agung, cahaya pedang melesat keluar, membentang ratusan ribu li, hampir saja menebas langit di atas dan bumi di bawah, menghantam tombak perang berwarna darah itu. Puff! Makhluk agung asing ini memuntahkan darah. Itu karena sebelumnya dia sudah terluka parah oleh pedang Tetua Agung. Meskipun hanya beberapa tetes darah yang jatuh, pedang itu telah lama menusuk tulangnya. Kali ini, darah yang dia batukan mengalir terbalik, pada akhirnya, hanya setetes yang terbang keluar, bergegas keluar angkasa, segera meledakkan banyak bintang, membuat mereka meledak. Di luar hutan binatang surgawi, semua orang terkejut saat melihat ini, tubuh mereka menjadi dingin. Apakah ini pertempuran antara makhluk agung? Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetua Agung mengambil inisiatif untuk mundur, bergegas keluar dari hutan binatang surgawi. Itu karena pihak asing memiliki beberapa makhluk agung di sini, yang telah lama menyiapkan jebakan maut untuknya, hanya menunggu dia datang. Kedua belah pihak jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya saja, langkah Tetua Agung tampak agak lambat, tidak cukup cepat. Makhluk agung asing yang bergegas dari belakang juga seperti ini, memilih langkahnya dengan hati-hati. Itu sampai pada titik di mana di beberapa daerah, mereka tidak akan menyerang sama sekali, menahan aura mereka. Mereka tidak akan membelah kekosongan. Itu karena ada formasi Dao Abadi kuno di sini, yang memiliki banyak batasan. Begitu mereka diaktifkan, itu akan menghasilkan bencana, memenjarakan mereka, menjadi penjara makhluk agung. Meng Tianzeng, karena kamu datang, lalu mengapa kamu tidak datang saja sehingga kita bisa mengobrol sebentar? Seseorang berteriak dari belakang. Ini adalah makhluk agung asing lainnya. Orang lain mendekat. Hong! Tiba-tiba, Meng Tianzeng mengaktifkan energi pedang, menebas ke arah tertentu di hutan pegunungan. Tempat itu segera hancur, terlebih lagi, cahaya Dao Abadi mengalir ke surga. Ekspresi makhluk agung asing itu berubah, dengan cepat mundur, menyingkir. Kau gila? Apakah kau mencoba membawa kami semua bersamamu, agar kami semua terjebak di sini? Seorang makhluk agung berteriak. Meng Tianzeng tidak mengatakan apa-apa, terus maju. Hati-hati. Prestasinya dalam formasi sangat mendalam. Dia telah menghindari dan melewati area berbahaya di depan. Makhluk agung yang sebelumnya terluka, memegang tombak perang berwarna darah mengingatkan. Hong! Tiba-tiba, gelombang aura seperti lautan menutupi langit dan bumi saat menyapu. Si Hao melihat seseorang mengambil tindakan dari belakang, di tangannya tombak perang berwarna hitam. Itu menusuk, melampaui waktu dan ruang, maha kuasa, tidak ada yang tidak bisa diatasinya, langsung menekan ke depan. Dengan suara honglong, langit dan bumi runtuh. Tombak perang hitam itu terlalu mengerikan, membelah kubah langit menjadi dua. Ujung tombak itu menembus kubah langit, hamparan bintang di luar angkasa menjadi redup. Energi kacau melonjak, melilit tombak perang hitam itu. Sulit untuk menilai seberapa kuatnya. Si Hao menemukan bahwa bahkan setelah Tetua Agung memadatkan jejak magis, menyerang tombak perang hitam itu, masih ada gelombang kekuatan yang mengalir deras.
Jika itu adalah Tetua Agung sendiri, tidak akan ada masalah sama sekali. Ini hanyalah fluktuasi makhluk tertinggi yang normal, itu bisa ditahan. Namun, Si Hao yang disegel dalam lorong surgawi tidak akan mampu mengatasinya. Itu karena riak tingkat makhluk tertinggi akan menyebar ke lorong surgawinya. Segera setelah itu, Si Hao merasakan bola cahaya kabur melilitnya. Selain itu, dia meninggalkan lorong surgawi Meng Tianzeng, muncul di hadapannya. Kemudian, mereka bergerak bersama, ingin melarikan diri dari tempat ini. Meng Tianzeng, serahkan hidupmu! Seseorang berteriak dari belakang. Itu adalah makhluk tertinggi, dia menyusul. Yang datang tidak terlalu cepat, karena mereka harus mempertimbangkan batasan hutan. Pada saat yang sama, di kedalaman hutan binatang surgawi, tidak jauh dari kolam reinkarnasi, ada seekor binatang purba yang sedang bangkit kembali. Kelopak matanya melonjak, hendak terbuka. Tidak bagus, dia bangun. Sebagai makhluk tertinggi, reaksi dan indera ketuhanan mereka sangat tajam. Mereka secara alami segera menyadari perubahan ini. Pergi! Tetua Agung berteriak pelan. Cahaya keemasan melonjak di bawah kakinya, jalan besar menembus hutan kuno, bergegas menuju dunia luar. Kau benar-benar maju seperti ini, terlebih lagi memiliki sedikit pemahaman tentang batasan di tempat ini. Seorang makhluk agung asing berkata, jelas terkejut. Binatang purba itu milik 9 surga 10 bumi, mereka pasti memiliki semacam hubungan dengan tempat ini. Makhluk agung yang memegang tombak perang hitam berkata dengan dingin. Meng Tianzeng berhasil keluar dari kandang, bergegas keluar dari hutan binatang surgawi. Ekspresi kedua lainnya jelek. Mereka agak lambat, tidak dapat bergerak seperti yang mereka inginkan. Itu karena sedikit kecerobohan akan mengakibatkan masalah besar. Namun, di luar hutan binatang surgawi, yang menunggu Tetua Agung adalah bilah panjang sedingin es. Cahaya biru kabur berkedip-kedip, merobek kubah langit, menakutkan tak tertandingi, menebas ke arah Tetua Agung. Di luar, ada makhluk agung yang mengawasi tempat ini, saat ini menunggunya keluar. Pada saat yang sama, 2 makhluk tertinggi di arah lain segera muncul, menyerbu dengan ganas ke arah Tetua Agung Meng Tianzeng. Kali ini, ada 5 makhluk tertinggi yang datang. 2 dari mereka memasuki hutan binatang surgawi, 3 lainnya tetap berada di luar. Situasinya sangat buruk. Tetua Agung menyerang, telapak tangan dan jari-jarinya cemerlang, meletus dengan kekuatan surgawi yang meluap. Pedang panjang itu terlempar ke samping, dan kemudian dia langsung membantai jalannya ke depan. Bahkan setelah harus berhadapan dengan penyergapan salah satu dari 2 makhluk tertinggi lainnya, dia masih memilih untuk berlari, melarikan diri ke arah Imperial Pass. Meng Tianzeng, kau tidak akan bisa melarikan diri. Raungan besar terdengar dari belakang. Kedua individu di hutan binatang surgawi itu tangguh, sangat menantang surga. Mereka juga berjuang bebas dari tanah kuno, membantai jalan keluar, tidak terjebak di dalam. Keadaan jauh dari meyakinkan. 5 ahli tertinggi mengelilingi mereka, mengejar Meng Tianzeng. Di hutan binatang surgawi, seekor binatang berguncang ke segala arah. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa semua jenis pecahan bintang muncul di langit. Mereka berkumpul bersama sekali lagi, membentuk matahari surgawi. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Raungan ini bukanlah suara kehancuran, melainkan suara yang memulihkan matahari, bulan, dan lainnya yang hancur. Namun, Tetua Agung tidak memiliki perhatian untuk hal-hal ini. Dia melangkah maju, membuat bintang-bintang bergerak mundur, gunung-gunung dan sungai-sungai kehilangan warna. Dia segera menempuh jarak ratusan ribu li. Kemudian, langkah kedua diambil, yang membawanya sejauh 1 juta li. Hanya saja, musuhnya juga sama kuatnya tak tertandingi, juga makhluk tertinggi. Bagaimana kecepatan mereka bisa lambat? Mereka semua mengejarnya. Ketika Tetua Agung terus melangkah, menempuh jarak 8 juta li, dia akhirnya melihat padang pasir yang luas. Tepatnya medan perang perbatasan sunyi. Ini adalah tempat pemakamanmu, jikata seorang makhluk tertinggi asing. Sekarang kita sudah jauh dari hutan binatang surgawi, akhirnya kita bisa bergerak sesuka kita. Orang yang memegang tombak perang hitam berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, Tetua Agung juga berhenti. Dia mengenakan baju besi emas yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala memenuhi langit. Sosoknya tinggi dan kuat, wajahnya sangat heroik. Ini adalah Meng Tianzeng masa lalu di tahun-tahun emasnya. Dia tidak terus berlari, malah berkata, ya aku juga ingin meminta beberapa petunjuk.
Jika satu atau dua orang tidak mati, bagaimana ini bisa dianggap sebagai pertempuran antara makhluk tertinggi?